Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Cianingtyas, NIM 2018 017174, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing, Ekstensifikasi Perpajakan, dan Insentif Pajak terhadap penerimaan pajak daerah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, yang dibimbing oleh Ibu Sri Ayem. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang ada di bab 1, yaitu latar belakang masalah, apa yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini. Penerimaan pajak adalah sumber utama dari negara, maka peran dari penerimaan pajak di dalam suatu negara menjadi dominan dalam menunjang tujuan pemerintahan. Akan tetapi, karena adanya pandemi COVID kali ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam penurunan penerimaan pajak di Indonesia. Pemerintah telah melakukan beberapa perbaikan melalui Kementerian Keuangan, khususnya dalam hal perbaikan kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Kementerian Keuangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK 03/2021 tentang pemberian insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak COVID-19. Di era new normal ini, kita juga dituntut untuk melakukan kegiatan di rumah saja. Maka dari itu, KPP Pratama Yogyakarta pun memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk melaporkan pajaknya melalui sistem e-filing. Yang selanjutnya di bab 1 ini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pelaksanaan sistem e-filing terhadap penerimaan pajak. Yang kedua, untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh ekstensifikasi perpajakan terhadap penerimaan pajak. Yang ketiga, untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya ada di bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, e-filing. E-filing menurut Sugiarto dan Wahyono adalah suatu pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan dokumen-dokumen secara sistematis, sehingga bila mana diperlukan lagi, dokumen tersebut dapat ditemukan secara cepat. Yang kedua adalah ekstensifikasi pajak. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE06/PJ 2001, ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang ketiga adalah insentif pajak. Insentif pajak adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada individu atau organisasi tertentu hingga investor asing yang bersedia untuk mendukung pemerintah dari sektor sosial hingga penelitian dan pengembangan, di mana kebijakan insentif ini diberikan untuk memudahkan dan mendorong wajib pajak agar patuh dalam melaksanakan perpajakannya di masa sekarang dan yang akan datang. Yang keempat adalah penerimaan pajak. Menurut John Hutagaul, penerimaan pajak adalah sumber pendapatan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir yang ada di bab 2 adalah pengembangan hipotesis. H1-nya adalah sistem e-filing berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. H2-nya adalah ekstensifikasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. H3-nya adalah insentif pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Yang selanjutnya adalah bab 3. Yang pertama ada sifat penelitian dan variabel penelitian. Sifat penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, variabel penelitiannya ada 2, variabel independen dan dependentnya. Variabel independennya ada 3. Yang pertama, sistem e-filing. Yang kedua, ekstensifikasi perpajakan. Yang ketiga, insentif pajak. Variabel dependentnya ada 1, yaitu penerimaan pajak. Yang selanjutnya ada sumber dan metode pengumpulan data. Sumber pengumpulan datanya yaitu data primer, sedangkan metode pengumpulan datanya melalui 3 cara. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, angket atau kuesioner. Yang ketiga adalah dokumentasi. Yang terakhir adalah tempat dan waktu pengambilan data. Penelitian yang saya lakukan dilaksanakan di PKPP Pratama Yogyakarta dan untuk waktunya setiap hari Senin sampai Jumat sesuai dengan jam kerja yang ada di KPP Pratama Yogyakarta. Sekian presentasi tentang proposal skripsi saya. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.